Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kembali kita akan melakukan pengimbasan dari materi yang kami terima di pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada ibu-ibu, rekan-rekan semua yang sempat hadir pada pagi ini di ruangan yang guru yang sangat kita sayangi ini, di ruangan yang sangat kita banggakan ini ya. Pada kesempatan ini Ibu Kartini akan menyampaikan materi sesi berbagi berupa budaya positif yang merupakan tugas dari modul 1.4 aksi nyata yang mesti kami lakukan. Kepada Ibu Kartini kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sumarni atas kesempatannya. Ibu-ibu melanjutkan ya, tadi sudah sesi berbagi Ibu Sumarni. Sekarang sesi berbagi saya, Ibu Kartini, SPDSD dari CGP SD 11 Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 11 Indralaya beserta Dewan Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita di sekolah dan nanti pulang ke rumah dapat melaksanakan aktivitas kita di rumah ya. Ibu-ibu, yang penting kita sehat, bisa berbahagia selalu. Saya akan menyampaikan sesi berbagi. Kami calon guru penggerak sudah mendapatkan modul 1, sudah menyelesaikan 1 modul. Modul 1 itu terdiri dari 1.1 yaitu, nah ini saya kenalkan dulu yang Ibu baju putih yang cantik itu, Ibu fasilitator kami dari Jogja, Ibu Titi Sutanti namanya. Beliaulah yang menilai kami, membimbing kami ya setiap ada kegiatan. Kemudian yang di tengah Ibu cantik juga, Ibu Rizky Sapriani, itu sebagai pengajar praktik. Pernah datang ke sekolah untuk mengamati kami, menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Dan yang ketiga saya sendiri, ya juga cantik. Oke ibu-ibu, modul 1 itu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan yang terkenal dengan triloginya. Yang pertama Ing Ngarso Sung Tudolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang Tutwuri Handayani ini kita sebagai guru mendorong siswa dari belakang untuk mendorong siswa itu menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya. Kalau Ing Ngarso Sung Tulodo itu kita berada di depan memberikan contoh dan teladan. Kalau Ing Madyo Mangunkarso kita di tengah membimbing siswa di dalam proses pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seorang guru itu ibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu hanya bisa menanam padi, tapi padi itu tidak bisa dirubah menjadi kopi, padi itu tidak bisa dirubah menjadi bayam, menjadi kangkung dan sebagainya. Jadi guru itu hanya bisa memberi pupuk pada padi itu, menyirami padi itu, menanam di tempat yang subur sehingga padi yang tadi sudah menjadi kodratnya untuk tumbuh menjadi padi adalah menjadi padi yang bagus ya, tumbuh terhindar dari hama dan sebagainya. Itulah peran guru. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat seorang anak. Kemudian materi yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilainya adalah yang pertama mandiri. Seorang guru harus mandiri. Mandiri dalam artian bahwa dia mampu untuk melaksanakan semua aktivitasnya dengan sendiri, dengan biayanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri.
reflektif, dia mampu mengevaluasi hal-hal yang telah dilaksanakannya. Kalau itu baik dilanjutkan, kalau dia ada kekurangan maka akan diperbaiki. Kolaboratif, bekerja sama dengan teman-teman guru yang lain, inovatif dan berpihak kepada murid, ya. Kemudian yang seterusnya, peran dari seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran yang well-being. Well-being ini maksudnya berpihak kepada murid, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sumarni tadi, ya. Apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran adalah untuk siswa, untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah, ya, komunitas praktisi kita sudah terbentuk dan kegiatan-kegiatannya sudah insya Allah berjalan lancar. Semoga nanti kedepannya akan terus kita kembangkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik dan well-being atau berpihak kepada siswa. Kemudian ketiga, menjadi coach dan mentor bagi guru lain. Nah, salah satunya bentuknya seperti ini, ya. Maaf, kami bukan menjadi mentor istilahnya mengajari ibu-ibu, tidak, karena kami sudah lebih dahulu mendapatkan materi ini. Jadi sudah tugas dan kewajiban kami untuk memberitahu materi ini kepada ibu-ibu sekalian. Mau dah ibu-ibu menerimanya? Alhamdulillah, ya, kita sama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itulah ini falsafah dari guru penggerak ini. Jadi jangan dewek bae bergerak, ya. Menggerakkan orang lain juga dituntut untuk menjadi guru penggerak. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, ya, guru. Makanya tadi Sumarni mengatakan, mengajak kita untuk melakukan kesepakatan kelas. Saya kepala sekolah tadi dikirimkan katanya di WA untuk guru-guru berbuat di kelasnya untuk menyepakati kesepakatan kelas. Tidak usah terlalu banyak, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa kita di dalam kelas itu saja. Seterusnya, visi, ya, visi dan misi ini sesuai dengan visi sekolah kita, mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berjiwa nasionalis, solidaritas, gotong royong, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu yang saya hormati, budaya positif atau ekosistem positif itu kami peroleh pada modul 1.4. Nah, budaya positif ini mengapa harus kita lakukan atau kita laksanakan? Karena hal-hal kebaikan itu harus kita tanamkan dari diri kepada siswa-siswa kita. Dari dini anak-anak kita sudah dilatih untuk melakukan hal-hal atau karakter-karakter baik itu. Misalnya kejujuran, ya, kedisiplinan, kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Kalau karakter-karakter positif itu sudah tertanam dalam diri anak-anak kita, maka kedepannya anak-anak kita akan menjadi orang yang berbudi pekerti, ya. Seterusnya, Bu Sumarni. Ya, adapun dalam budaya positif ini ada materi-materi, ya, ibu-ibu, ya. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon, lawan dari teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan tiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, ya, berupa hukuman dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu materi-materinya akan kita bedah saat ini, ya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma. Coba ibu-ibu, bisa saya minta tolong ibu-ibu, kita gempalkan jari kita. Gempalkan jari kita, ibaratkan di dalam jari kita itu ada SK gitu. Ada SK gitu. Nah, suatu saat orang itu mau mengambil SK itu, apakah kita mau memberinya? Dengan paksa atau dengan bujukan, orang itu misalnya ingin mengambil SK kita tersebut, tidak akan kita berikan. Mengapa? Mengapa ibu-ibu? Anak itu adalah hak kita, ya.
itulah yang akan kita tanamkan dalam diri siswa, bahwa dia itu mempunyai pilihan hidup, ya, pilihan hidup dalam dirinya. Kalau siswa kita sudah tertanam suatu keyakinan, dia tidak akan bisa terbujuk rayu atau dipaksa atau dihukum oleh siapapun, baik termasuk gurunya, ya. Nah, itu maksudnya, jadi sesuatu yang sudah kita miliki berhak dan wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Nah, kalau budaya positif itu sudah melekat dalam diri kita, maka dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, budaya positif itu akan tetap terpatri dalam diri anak-anak kita. Itu ya perubahan paradigma yang akan kita kembangkan melalui budaya positif ini. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak memaksa, kita tidak membujuk, tapi siswa itu sudah dengan diri sendiri manajer dirinya untuk melakukan suatu kebajikan, ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita menganggap bahwa seorang guru itu dapat mengontrol siswa. Mengontrol itu berbuat sesukanya, seperti video Ibu Sumarni tadi ya, bisa menghukum kalau siswanya salah. Kenapa? Karena seorang guru itu dianggap dia itu punya wewenang, ya, punya power di dalam kelasnya. Padahal itu sangat salah, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, termasuk siswa kita. Kenapa siswa kita galak dimarah? Karena siswa itu memberikan kita waktu untuk dimarahi, padahal hatinya mungkin memberontak, ya. Ibu ini suatu saat pasti ada dendam dalam dirinya kalau misalkan seorang guru itu bertindak tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya dalam budaya positif kita diajarkan sekali untuk menanamkan hal-hal kebaikan itu kepada siswa. Kemudian ada lagi ilusi, ya, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Padahal itu salah, ya. Tidak bisa kita untuk memaksa orang lain. Jangankan murid kita, ya, memaksa anak kita sendiri kan tidak bisa. Anak kita misalnya tak kuliah di situ, kita menyuruhkan di sini, kan kita tidak bisa memaksanya. Mengapa? Karena setiap orang itu punya kodratnya masing-masing. Ini perubahan paradigma tadi, ya. Karena tidak jauh, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya dunia, setiap orang itu kan punya dunianya masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan dunia kita kepada dunia orang lain, tidak bisa disamakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu punya tujuan. Kenapa? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. Mungkin dia melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Jadi teori kontrol ini marilah kita untuk kuasai, ya, untuk kita terapkan sehingga kita bisa mengontrol diri kita dan bisa juga mengontrol emosi kita, ya. Seterusnya kita masuk ke disiplin, ya. Dari kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Rupanya disiplin itu artinya belajar, ibu-ibu, ya. Selama ini disiplin itu kita identikan dengan peraturan, nak. Peraturan atau hukuman bisa jadi. Padahal pada maknanya kata disiplin itu adalah belajar. Belajar membuat diri kita menjadi lebih baik, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Misalnya menghargai waktu, ya, menghargai komitmen, ya, di dalam kelas untuk saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Nah, jadi disiplin itu
dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa membuat orang itu disiplin kalau orang yang akan kita disiplinkan itu tidak mau. Jadi sebelum kita melaksanakan kedisiplinan itu, kita harus melakukan atau menuntun siswa kita terlebih dahulu ya. 3 motivasi atau teori perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa siswa kita datang tepat waktu? Karena mungkin dia takut dihukum. Nah, itu faktornya adalah motivasi eksternal dari luar, karena takut tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya seorang guru dengan datang tepat waktu atau tidak terlambat, gurunya akan memberikan nilai plus atau gurunya akan memberikan hadiah. Itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Kalau dia tidak dapat hadiah, atau kalau dia tidak dipuji gurunya, atau kalau dia tidak dihukum, dia tidak akan lagi disiplin. Nah, kedua motivasi ini boleh saja, tapi yang paling kita utamakan atau tanamkan kepada siswa kita adalah untuk memotivasi internal, sehingga siswa kita atau murid kita itu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, dia disiplin datang ke sekolah tepat waktu itu karena keinginannya sendiri, timbul dari dalam dirinya, dihargai, dipuji atau mendapatkan penghargaan atau tidak dari siapapun, siswa kita tadi tetap melakukan kedisiplinan. Nah, jadi motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Ibu-ibu yang kami hormati, ini ungkapan kita ya sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini salah satu contoh-contoh disiplin positif ya. Ini contoh disiplin positif yang bisa kita tanamkan di sekolah. Misalnya kita menyambut siswa datang dengan bersalaman ya, dengan menyapa, salam sopan dan santun. Itu. Orang yang disiplin, jelas mereka itu merdeka. Kenapa? Karena dengan dia disiplin, dia mampu untuk memerintahkan dirinya sendiri. Kalau kita masih diperintah orang lain, berarti kita belum merdeka. Tapi kalau kita sudah merdeka, kita mampu untuk memerintahkan diri kita sendiri, ya, membuat diri kita untuk berubah. Itu. Kalau kita masih, istilahnya kita masih dijajah ya oleh peraturan-peraturan, maka kita termasuk belum merdeka. Cuman alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah merdeka semua, sudah disiplin, datangnya tepat waktu. Alhamdulillah peraturan-peraturannya sudah bagus, sudah dilengkapi, sudah dilaksanakan semuanya. Alhamdulillah, syukur ya ibu-ibu ya. Nah, ini lingkaran budaya positif. Yang pertama kita harus membuat kesepakatan kelas dulu ya, di dalam kelas dengan siswa kita, peraturan-peraturan kelas apa yang akan kita laksanakan di dalam kelas, kita ajak siswa untuk menyepakatinya. Setelah itu timbulnya keyakinan dalam diri anak-anak kita, terbinalah lingkungan yang positif dan terbentuk budaya positif. Budaya positif itu hal-hal yang selalu kita lakukan di dalam kebaikan ya. Mengapa keyakinan kelas?
bukan peraturan saja. Nah, kita paham ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa hal itu harus kita lakukan? Ini namanya kesepakatan. Kalau keyakinan ya, kenapa kita menggunakan helm? Karena kalau kecelakaan kita tidak akan terlalu berbahaya, kepalanya terlindungi, atau untuk menjaga kesehatan. Nah, itu keyakinan dalam diri kita. Kalau kita sudah meyakini itu, kemanapun ada pak polisi atau tidak ada pak polisi, kita tetap akan memakai helm, ya kan? Sama dengan pakai masker yang zaman sekarang ya, kita masih corona ini, 3M itu budaya ke-5M. Kalau belum ada keyakinan dalam diri kita, kita merasa diri kita itu masih terikat peraturan atau aturan orang, kita tidak galak pakai masker, tidak mau memakai masker. Tapi kalau kita sudah yakin, kita harus menjaga kesehatan diri saya kemana-mana pakai masker, harus biasakan cuci tangan dan untuk menjaga jarak. Nah, itu jadi keyakinan dengan kesepakatan atau peraturan itu sebenarnya satu kata, tapi keyakinan itu mencakup diri kita. Ya, Pak Ibu ya. Nah, ini contohnya tadi, contoh kesepakatan kelas. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Ibu Sumarni tadi ya, kesepakatan kelasnya sudah dibuat tadi. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu contoh kesepakatan kelas. Saya juga punya video kesepakatan kelas. Kita saksikan ibu-ibu ya. Ini tugas kami di dalam kelas untuk melaksanakan kesepakatan kelas ya.
kalau tadi dengan saya video materi berbentuk teori dan videonya, ini aksi nyatanya Ibu Kartini. Kalau tadi dalam bentuk apa itu namanya Miss Siti? Iya, bukan. Itu video yang animasi ya. Ya, tadi dalam bentuk video animasi, ini sudah dalam bentuk aksi nyatanya yang diterapkan oleh Ibu Kartini. Dari animasi dan summary tadi kan kita sudah disepakati, siswa dan kita diajak untuk menandatangani ya kesepakatannya. Nah, ini murid-murid saya menandatangani kesepakatan yang telah dibuat. Saling nyadari. Oke Bu-Ibu, ya tadi itu contoh aksi yang dilaksanakan oleh saya di dalam kelas, mengajak siswa untuk melakukan kesepakatan kelas. Semoga nanti kita bisa menerapkannya ya Ibu-Ibu, insya Allah ya Bu-Ibu ya. Ya oke, kita bersama-sama untuk bergerak ya Ibu-Ibu ya. Sekarang Ibu-Ibu ada contoh ya, ada contoh. Selalu apa? Nah itu ya. Jadi sini Ibu-Ibu ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Dilarang mengganggu orang lain.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai misalnya ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari ya. Itu contoh peraturan. Nah, keyakinan kelasnya ini, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kita buat tanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, kita harus menghormati. Nah itu tadi ya, 15 menit sebelum datang berarti kita menghargai waktu bisa itu Bu ya. Dan dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan dan sebagainya. Itu contoh peraturan dan keyakinan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas kita nanti. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Kalau kita melakukan atau menghargai anak, membuat anak itu disiplin karena suatu penghargaan, itu sifatnya terbatas dan jangka waktunya juga tidak akan panjang ya. Mengapa? Karena kalau penghargaan itu tidak didapat oleh anak-anak kita, maka dia tidak akan lagi melakukan disiplin tadi. Tetapi kalau kita menetapkan disiplin tadi dan berdasarkan intrinsiknya atau dari dalam dirinya, maka dimanapun itu akan tetap dilaksanakannya. Nah ini Bu Ibu ya, contoh pelaksanaannya. Saya di dalam kelas misalnya menerapkan tepuk PPK, mengajak siswa semangat belajar, mencari strategi belajar yang menyenangkan ya. Misalnya di dalam kelas dia berinteraksi antara siswa, kemudian di luar kelas juga kita mengajak siswa untuk belajar. Jadi strategi yang kita gunakan itu well-being tadi ya, berpihak kepada murid. Apa yang murid kita inginkan kita lakukan ya, kita laksanakan. Saya rasa ibu-ibu juga sudah melaksanakan itu, sudah menerapkan itu. Ini sebagai contohnya saja. Nah, coba kita ini ya, kita berselancar dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman itu ya. Yang lain? Ada yang komitmen, Ibu Dewi, komitmen, misitisan, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau sanksi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya dicoret-coret. Apa itu Bu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman itu ya. Ya kita lihat. Sama dah jawaban kita. Betul tak jawaban kita tadi? Ada yang betul, ada yang betul. Cuman rata-rata banyak betul ya. Nah, apa hukuman dengan saksi itu? Hukuman itu ya membuat siswa itu menyakitkan. Sesuatu itu menyakitkan bagi dirinya. Disuruh push up tadi ya. Misalnya ya. Tapi kalau sanksi, konsekuensi, itu sesuatu itu harus ada. Kenapa? Karena dari kesepakatan tadi. Konsekuensi kalau dia terlambat, dia harus seperti apa? Itu ya. Kemudian kalau hukuman membuat anak itu sakit fisiknya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi tidak nyaman saat itu baik. Saat misalnya dia disuruh membersihkan meja tadi ya, karena dia menumpahkan air tadi,
disuruh saat itu saja dia tidak nyaman, tapi kedepannya oh jangan lagi aku melakukan itu. Nah itu konsekuensi ya. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Disiplin itu dianggap oleh anak itu sesuatu yang menakutkan ya. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, anak itu menghargai disiplin ya. Apa yang akan kita lakukan itu betul-betul konsekuensinya ya, akibat dari kesalahannya misalnya, bukan kita menghukum. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, dan ada tanggapan ya. Mengapa dia melakukan, akibatnya ini. Coba kalau dia tidak terlambat, dia tidak akan dihukum kan. Nah begitu, ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian hukuman juga membuat konsep diri yang buruk ya. Ada ya, misalnya disuruh menghafal ayat-ayat. Nah, dia mungkin menganggap menghafal ayat-ayat itu suatu hukuman, jadi dalam kesehariannya dia tidak mau melakukan. Tapi kalau konsekuensi ya, konsekuensi yang kita buat, maka dia akan membuat sesuatu itu nyaman untuk dilakukannya. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Seperti tidak bersepatu tadi kan, seharian sekolah. Jadi kita anak itu menjadi kehilangan harga dirinya. Kalau konsekuensi, anak itu kehilangan haknya hanya sementara saja. Gitu ya, Ibu. Nah ini posisi kontrol. Posisi kontrol yang telah dijelaskan Ibu Sumarni tadi ya. Yang pertama penghukum. Penghukum itu menghati. Kenapa kamu datang terlambat? Nah tadi ya ada videonya dari Ibu Sumarni tadi. Kalau guru bertanya, kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, jadi menghukum. Hasilnya apa? Siswa itu memberontak. Dia menyalahkan orang lain dan dia akan berbohong. Kenapa kamu terlambat? Ya, cari alasan ya. Kenapa? Karena takut dihukum tadi. Ya. Nah, kemudian murid berkata, ah biarlah, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Karena apa? Gurunya itu sudah menghukumnya. Kemudian dampaknya dia terus akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah itu ya posisi gurunya, diungkapkan kata-katanya. Nah seharusnya kan kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu udah berulang-ulang menasihati kamu. Nah, jadi siswa itu timbul rasa bersalah dalam dirinya. Kemudian kita menjadi murid kita itu menjadi siswa yang mungkin menganggap bahwa dia itu bersalah, jadi dia mengungkapkan, oh maafkan saya Bu. Nah ya, ungkapannya. Posisi kontrol kita yang menjadi teman, yaitu membuat alasan untuk muridnya. Itu guru ya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah membantu kamu. Nah tadi seperti contoh dari video Ibu Sumarni, dia menjadikan teman ya, teman. Diajaknya bermain, diajaknya tos siswanya tadi. Tetapi kalau kita menjadikan murid ini sebagai teman, ketergantungan, murid itu ketergantungan dengan kita. Apapun nanya dengan guru, jadi siswa itu tidak mandiri ya. Kemudian sebagai pemantau, ini ya, guru sebagai pemantau, kita menanyakan keyakinan kelas kita tadi boleh, sehingga timbul jawaban siswa mengapa dia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Posisi kontrol ini kita lakukan apabila siswa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ya ibu-ibu ya. Nah yang akan kita capai adalah posisi manajer, sehingga anak-anak kita itu menghargai dirinya. Kita mengajukan pertanyaan ya, tadi Marni tadi ada videonya, apa yang kamu keyakini kalau kamu melakukan itu? Mengapa kamu melakukannya ya?
kita menyatakan itu dengan lemah lembut ya, dengan suara yang bersahabat, sehingga siswa tidak merasa takut dengan kita sebagai gurunya. Tetapi anak-anak kita itu mau mengevaluasi dirinya, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Ini ya, ini dua sisi. Apabila kita melakukan peraturan sebagai pemantau dan konsekuensi itu, kemudian kalau kita menanamkan nilai-nilai sebagai manajer, maka siswa kita akan memperbaiki dirinya. Nah ini ya, menurut penelitian itu, kalau kita menyampaikan suatu pesan, kalau dengan kata-kata didengar itu hanya 10%, kalau suara 35%, tapi kalau bahasa verbal atau bahasa tubuh itu 55%. Misalnya kita nyuruh anak kita diam, nah kita seperti itu, jelas otomatis dia akan diam. Coba kata teriak, hei diam, 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 belum tentu dia diam. Ya, itu ini ya, menurut penelitian itu sudah dibuktikan itu ya, kita pun bisa membuktikannya dalam kelas kita. Jadi bahasa verbal atau bahasa tubuh itu termasuk contoh dan teladan. Kemudian materi yang seterusnya adalah restitusi. Apabila anak-anak kita melakukan suatu kesalahan tadi ya Bapak Ibu, kita bisa melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan kita mencari kesalahan, tapi kita untuk mencari solusi atau jalan keluar dari kesalahan yang telah anak kita lakukan tadi. Apa ciri restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua memperbaiki hubungan. Anak-anak kita yang sudah berkelahi tadi, jangan kita larut-larutkan dia tetap berkelahi, tapi kita perbaiki hubungannya agar mereka tetap menjadi sahabat ya. Kemudian restitusi merupakan tawaran untuk mencari solusi dari tindakan yang salah tadi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak-anak kita, ajak untuk dia itu supaya sadar apa yang dilakukan itu salah. Misalnya anak kita mengganggu kawannya dalam kelas ya, nah, kita ajak dialog dia, nah, mengapa dia melakukan itu. Nanti tercetus, bisa jadi itu suatu kebutuhannya. Nah, tugas kita untuk merestitusi mereka, ajak dia untuk memahami keyakinan apakah kalau kamu melakukan itu, apakah kamu nyaman? Apakah sama dengan kawannya? Kalau kawannya mau belajar, kamu ribut, bagaimana perasaan kamu? Ya marah Bu, misal seperti itu ya. Nah, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, bukan menghukum, bukan menindak, tapi restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengatasi kesalahan yang telah anak-anak kita lakukan. Kemudian restitusi fokus pada para karakter ya, bukan tindakan. Karakter itu untuk membentuk dia menjadi anak yang jujur, karakter anak yang menghormati, misalnya anak yang sopan ya, anak yang santun, bukan kepada tindakan ya. Tindakannya itu tidak difokuskan, tapi yang difokuskan adalah karakternya. Kalau kamu berbuat seperti itu, apakah kamu nyaman ya, ditanyakan seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencari jalan keluarnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak dikucilkan ya dari kelompoknya. Nah ini segitiga restitusi ya ibu-ibu. Kita stabilkan dulu identitas. Kita tanyakan mengapa dia melakukan itu.
Suatu kesalahan itu bisa saja terjadi ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bahwa tindakan yang dilakukan itu belum benar. Nah, jadi jalannya seperti apa ya, solusinya seperti apa. Nah, dengan jalan kita menanamkan nilai-nilai yang telah disepakati dalam kelas tadi. Kesepakatan kelas kita tadi kita ungkapkan lagi. Ayo, kesepakatan kelas kita apa? Kalau dia ribut misalnya ya, atau kalau dia mengganggu teman ya, Nana, kesepakatan kelas kita bagaimana? Mereka dia akan kembali untuk baik ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini contoh kata-katanya ya, ibu-ibu ya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga, ibu juga pernah berbuat salah ya. Nah, jadi stabil kan, jadi tidak merasa bersalah, dia stabilkan. Bukan kita marah, tapi anak itu tahu bahwa dia itu salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Misalnya dia berkelahi ya, nah, kita ungkapkan seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus apa kamu bersikap pada diri kamu sendiri? Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, apa kata kita? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu ya, kita validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu ya nak ya. Nah, tanyakan seperti itu. Apa yang penting bagi kamu kalau kamu melakukan itu? Nanti timbul jawaban anak-anak. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Coba sikap apa yang baik yang kamu lakukan? Di samping berkelahi tadi, kan seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok? Maka dia akan menjawab, mungkin bisa ya, insyaallah Bu, seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tahap yang terakhir restitusi kita, menanya keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kalau misalkan dia mengganggu temannya, kita saling menghormati Bu, katanya. Ya, berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas kan, kalau kamu berkelahi misalnya atau mengganggu teman. Nah, kesepakatan kelas itu tadilah yang menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan restitusi pada siswa kita. Contoh di sini ada satu juga contoh restitusi. Kita saksikan ya Bu ya. Ini ibu-ibu ya, saya melaksanakan restitusi kepada siswa saya yang bernama Siva. Dia saat belajar ribut di kelas. Dan Siva jaga ribut di sekolah. Siva itu ya? Iya, sudah 2 bulan tidak masuk sekolah. Oh, yang suka memprotes itu? Iya, yang lain itu ya? iya. Oh, yang bermasalah itu? Iya. Bagus. Masuk ke penelitian. Iya, yang ada datang ke sekolah. Sudah 2 bulan mau tidak sekolah. Bagi saya minta itu mempermasalahkan kita berbuat salah dia bagaimana karena itu kita fokus untuk belajar dan saya janji tidak akan mengulang lagi dan akan fokus belajar. Untuk teman kita bisa memperbaiki diri dan jelas bisa belajar dengan Mantap. oke, Bu, laki-laki sama.
Itu ibu-ibu ya, itu contoh saja restitusi yang saya lakukan di sekolah. Kebetulan memang siswa itu belajarnya mengganggu teman ya di dalam kelas. Oh, alasannya tadi karena dia mungkin main-main saja katanya, iseng bu, main-main saja tapi mengganggu. Nah, tugas kita sebagai guru untuk merestitusi itu. Boleh kita bersahabat dengan anak, boleh ya bu ya. Kalau cobitnya melanggar ini HAM. Bu-ibu ya, saya rasa materi-materi yang telah kami sampaikan tadi sudah lengkap, karena dari awal modul sampai ke budaya positif, pelaksanaannya juga sudah ditampilkan di sini ya Bu ya. Di sini ada beberapa testimoni siswa saya. Itu garing. Cocok kan di sini. Lubang luas. Bukan lubang siko Lubang mau. Mana? Lubang yang kedua, Kak. Sopan santun, mengoreksi bersama-sama dan mengajari kami materi tentang tema. Setelah itu menyuruh kami sholat sopan santun terhadap teman, guru, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak Ibu Kartini menjadi guru penggerak, kelas kami menjadi tentram, menyenangkan. Bu Kartini tidak pernah marah kepada kami, kelas kami menjadi menyenangkan. Bu Kartini selalu mengajarkan kami untuk senyum, salam, sapa, dan menghormati sesama. Terima kasih. Testimoni kepala sekolah tadi. Ingat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahama Binasti. Saya guru di sekolah 11 Indralaya, Kabupaten Pontianak, Sumatera Selatan. Dengan diterapkannya pembahasan pengalaman profil pembelajaran Pancasila, khususnya pada bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang dimulai dari pembiasaan anak, kemudian pembiasaan terhadap sikap ikhlas di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, itu sangat membutuhkan dan membawa kebaikan kepada semua warga sekolah. Dengan begitu, kita bisa menerapkan materi pembelajaran agama dan menghasilkan insan berbudi pekerti yang baik, seperti nanti anak-anak mampu membaca doa sebelum dan kegiatan itu dimulai. Kemudian dengan ada kebiasaan ini juga, maka anak-anak terbiasa untuk memberikan senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Hal ini sangat sesuai dengan budaya yang ada di Oganda, yaitu kota santri, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan kebiasaan untuk pelaksanaan ajaran agama ini memang bagus dimulai sejak dini. Beberapa kebiasaan baik ini diharapkan dapat ditumbuhkan perilaku yang baik pada diri siswa, sehingga siswa akan terbiasa menghormati orang lain sampai mereka terjun ke masyarakat dengan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, dan penuh kebijaksanaan dalam kehidupan mereka nanti.
Demikianlah apa yang bisa kami berikan sebagai satu profil pembelajaran Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Aidi Aini, SPD SD, Kepala Sekolah SD 11 Indaraya. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena di sekolah kami ini ada 2 orang guru, calon guru penggerak, yaitu Ibu Kartini SPD SD dan Ibu Sumardi SPD SD. Perlu kita ketahui semua bahwasanya mereka ini telah melaksanakan aksi-aksi nyata yang mereka lakukan di sekolah sudah sangat baik menurut saya, baik sehingga bisa memberikan motivasi kepada guru-guru serta murid untuk membangkitkan semangat belajar di sekolah ini, dan pendidik memberikan motivasi. Maka saya sangat mendukung semua program guru penggerak ini di sekolah saya, sehingga terciptanya proses belajar mengajar yang dalam artian belajar merdeka belajar, merdeka dalam mengeluarkan pendapat, bermain, sehingga terciptalah suasana mereka senang, sehingga anak-anak kita ini anak-anak yang punya wawasan ke depannya. Mereka aktif belajar, kreatif dalam pembelajaran, menjadi bermakna bagi siswa. Semoga guru-guru saya dapat mengikuti semua tahapan-tahapan pendidikan dan modul pada calon guru penggerak dan berhasil dengan baik, sehingga dapat menjadi agen transportasi pendidikan, agen transportasi antara guru, murid, masyarakat, sehingga pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar, khususnya di SD 11 Indralaya ini dan organ ilir umumnya. Salam sehat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi-materi tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Ada bu yang mau bertanya? Boleh. Mau bertanya? Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan paparan yang panjang lebar. Tetapi kami masih ada satu pertanyaan khusus untuk yang kesepakatan. Di sini akan saya tanyakan, setelah siswa menuliskan kesepakatan yang mereka inginkan di satu kelas itu, sudah kita dapatkan beberapa item, ada 5 tadi. Nah, seandainya sudah kita sepakati anak sama guru, kita mendapatkan 5 kesepakatan tadi, tetapi ini seandainya pada suatu saat mereka melanggar kesepakatan yang mereka buat. Nah, jadi di sini yang akan saya tanyakan, apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya, apa yang akan kita tindak lanjuti untuk
kesepakatan yang telah mereka buat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jamila, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Berarti materi tadi itu ini ya, lengket ya di kita. Nah, Bu Jamila ingin kalau kesepakatan itu dilanggar ya, dilanggar oleh siswa, padahal siswa sendiri sudah membuatnya. Kan kita sebelum kesepakatan tadi kan sebelum tanda tangan kita buat konsekuensi bukan hukuman ya, konsekuensi dari apabila siswa kita tidak melakukan kesepakatan tadi. Nah, konsekuensi itu kita beri kesempatan 3 kali ya, kita tegur ya, kita ingatkan, kita nasihati. Setelah siswa kita masih melakukan itu, hal itu masih berlanjut, maka kita melakukan restitusi tadi. Restitusi dengan langkah-langkahnya tadi, stabilkan identitas, kita panggilnya anaknya. Apa? Kita kan sudah membentuk kesepakatan kelas. Mengapa masih melakukan pelanggaran-pelanggaran? Nah, nanti terungkap alasan-alasan dia untuk mengapa dia melakukan itu. Setelah itu kita validasi. Oh, tindakan itu tidak benar karena sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Kan sudah ada konsekuensinya. Kalau kamu masih mengganggu temannya, maka mungkin kamu akan dikucilkan, atau mungkin kamu duduknya dipisahkan dari temannya. Mau tidak kamu dipisahkan dari temannya? Jadi tidak mau kan? Kawan-kawannya pada kelompok, kamu duduk sendiri, mau tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak berarti apa bisa kamu berubah atau membuat konsekuensi yang lebih baik lagi, tidak melanggar kesepakatan kelas kita. Nah, jadi memang kita sebagai guru itu betul-betul harus dituntut untuk jeli, ya, jeli menghadapi siswa kita. Ya, Bu Jamila ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu Sarsi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kesepakatan kelas. Kalau dari yang Ibu paparkan tadi, ya kesepakatan kelas itu sepertinya berlaku bagi guru-guru wali kelas. Nah, sekarang saya sebagai guru bidang studi, bagaimanakah sebaiknya, ya? Karena kita itu cuma masuknya 1 kali 1 minggu, kan? Apakah kita perlu membuat kesepakatan kelas khusus? Kalau mau membuat kesepakatan kelas khusus, ya waktu barangkali, apakah kita harus menceburkan diri untuk mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh, ini pertanyaan dari guru bidang studi ya, bidang studi agama. Kebetulan Ibu Suarsi ngajar kelas 6A ya. Kesepakatan kelas itu biasanya dibentuk di awal tahun ajaran ya, bersama murid. Nanti bisa dievaluasi beberapa bulan ke depannya. Bisa guru agama membuat kesepakatan kelas di dalam kelasnya menurut pelajaran agamanya, boleh. Silakan Ibu. Kalau misalkan waktunya tidak memungkinkan, ya namakan siswa itulah kan yang diajar di dalam kelas itu, boleh untuk menerapkan kesepakatan kelas yang telah dibentuk di dalam kelas masing-masing. Ya, pokoknya kita itu, anak itu disiplin, itu kan kuncinya. Apalagi pelajaran agama sangat menekankan sekali. Bapak Ibu calon guru terhormat, video ini adalah panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster.
Oke, ibu-ibu ya, sudah panjang lebar tadi kita membahas materi tentang berbagi kami. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang membangun untuk kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan budaya positif ini di kelas dan di sekolah kita, sehingga di sekolah kita terwujud budaya positif yang bisa membuat siswa kita menjadi anak-anak yang berbudi pekerti, anak yang disiplin, anak yang berbudaya, ya. Tidak usah dimuluk-muluk, yang penting kita melakukan itu dengan hal-hal yang mudah, dengan menuntun dan pembiasaan saja. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk apresiasinya. Kami merasa sangat belum lengkap memberikan materi ini. Cuman inilah kemampuan kami untuk memaparkannya. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Apabila ada benarnya, itu hanya datang dari Allah ya Ibu ya, sebagai pemilik kesempurnaan yang sejati. Dan apabila terdapat banyak kekurangan, itu hanya dari saya sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.